Kalau teman-teman baru gabung di duet siaran pagi hari ini, dari kemarin kan saya lagi ada di Seoul karena mau menghadiri event, undangan brand event bersama beberapa influencer. Nah, salah satu dari influencer tersebut adalah influencer ABG umur 24 tahun dari Medan namanya Gaslin. Nah, kemarin kan aku udah ceritain tuh. Yang lucu adalah semalam begitu nyampe hotel, Gaslin kayaknya baru pegang handphone ya. Jadi emaknya ngirimin, kamu diomongin tuh sama Om Dave sama Om Iwet, dikirimin lah link Spotify-nya. Terus dia baru nonton, dia bilang gini, astaga aku ngakak-ngakak. Dan pas aku nonton, pas Om Iwet bilang, di gym itu orang pada kayak buruh pabrik, dia lagi di gym, jadi dia kirimin fotonya. Bener kak, apa kata Om Iwet? Ya kan? Gue udah pernah nginep di Westin Gangnam itu. Bu. Terus kalau kalau geng duet nontonin drama story gue yang udah gue post. Jadi kan kemarin itu kita kewajibannya cuman sampai siang. Terus Event launching kemarin. Kita bahas launchingnya dulu kali ya. Kemarin aku lihat-lihatan sama Song Hye Kyo. dia tahu kali lu minum kolagena. Dia bisa merasakan bau-bau susunya. Dia bisa merasakan bau-bau susu kolagena. Bau-bau kolagena nih. Ini nih kayaknya nih yang minum nih. Si robok mata sama Song Hye Kyo. Aduh, ini gue cerita eventnya ya. Jadi kemarin kan gue datang ke sini tuh untuk launchingnya Belotero, memperkenalkan Asia Pacific Brand Ambassador, yaitu Song Hye Kyo. Jadi yang diundang itu dokter sama influencer dari Asia Pacific. Gue sih cuma mau bilang gini ya Iwet ya. Nggak malu loh Say, jadi influencer dari Indonesia tuh Say. Kenapa, Say? Aduh, Say. Nggak bikin malu deh kita bawa nama negara Say. Ih mampus. Ibarat kata tuh kayak atlet SEA Games gitu ya. Kayak atlet SEA Games gitu ya. Bo, boleh diadu loh. Ini mungkin teman-teman influencer lain yang nonton ya, yang sering hadir ke event-event internasional gini. Bo, influencer Indonesia itu satu, cakep-cakep, udah pasti. Dua, orangnya tuh disiplin. Tiga, aduh kalau dandanan taste level, aduh boleh diadu deh, Wet. Beneran. Boleh diadu deh. Dan gue sih happy kemarinnya dengan dandanan ala kadarnya gue itu ya. Terus panitianya banyak yang came to me terus gini, oh my god, you look so good, thank you. Where are you from? Indonesia, Jakarta, yes, gitu-gitu. Terus biasalah bikin-bikin konten nanu-nanu. Bo, itu kan duduk di situ kita nggak pakai nomor bangku ya. Aduh, mau lu influencer dari negara mana, tetep rebutan bangku mah rebutan bangku ya, say. Barbar mah barbar. Barbar mah barbar. Sama, kalau gue di Jakarta kan gue berasa gue influencer paling medok ya, Wet. Jadi kayaknya kalau dandan tuh gue takut, aduh gue terlalu medok ya. Ingat, gue bukan Titi DJ, gue bukan Cintami Atma Negara. Tone down, ya. Nggak boleh terlalu medok. Tone down, tone down. Nah, di Korea sini, gue kalah medok loh saya sama influencer laki-laki lain. Oh iya? Tapi yang bukan Korea kan, negara lain kan? Yang dari Korea itu semua cowok-cowoknya, influencer laki-lakinya tuh, kayak boneka loh. Oh iya. Kan lagi ditiru sama Edric Chandra. Say, Edric hari-hari pakai BB cream, Say. Aduh, say. Ini sih kayaknya gue udah nggak ngerti ya, udah di atas BB cream kayaknya deh. Dan yang cakep-cakep itu yang cowok-cowok ya, yang cowok-cowok tuh, aduh kayak loncat dari layar, tau nggak lo cakepnya tuh? Oh iya. Udah gitu kan karena event kemarin itu event kecantikan kali ya, dan ada bintang internasional Song Hye Kyo. Jadi kan banyak bodyguard gitu ya. Aduh bodyguardnya yang pada pakai jas, pakai gitu-gitu kayak di film Whitney Houston. Aduh ganteng-ganteng sekali loh, Wet. Aduh Terus? ganteng-ganteng banget. Yang tinggi, tegap, gede gitu. Rambutnya semua down perm kayak Yogi Pratama. Mukanya meni putih, halus. Kalau influencernya semua tuh pada pakai sipat mata. Bibir tuh meni pink gitu kayak pantat bayi, say. Muka tuh meni glowing gitu. Diterpa sinar dari kiri, diterpa sinar dari kanan tuh meni twing, twing, twing gitu kayak Sailor Moon. Gue gini, aduh nih ngapain aja sih nih orang-orang, meni minder deh gue kalau untuk urusan muka mas, say. Aduh, meni cakep-cakep banget, Wet. Aduh, meni cakep-cakep banget. Gue udah kata, lu kemarin rambut lu kurang. Iya, iya gue kan bermain di baju aja lah ya, di korsase sama di
acak corak motif aja ya, Say, ya kan? Lu kayaknya 2026 ini akan banyak deh terbang-terbang begini nih, panggilan-panggilan influencer. Lu mulai ini deh, apa namanya, kelas bikin rambut. Jadi lu nggak perlu bawa Mbak Ani. Aduh, nggak, Say. Gue mah akan kayak nanti next time ada brand trip gini, gue mewakili duet atau diundang jadi influencer internasional gini. Gue mah make up sama rambut dari Jakarta kali, Wet. Gue mah bela-belain tidur di pesawat gini, Say. Gue pakai hoofduk gitu. Gue udah deh, gue terserah deh tidur Hopduk di pesawat. anjir, hopduk. Terserah deh gue tidur di pesawat gimana. Yang penting sampai sini rambut gue udah kepang jadi gitu, ngok. Ya, gue udah enggak deh, gue udah enggak. Pelajaran ya, pelajaran pertama di tahun 2026 ya, bahwa show internasional nggak boleh kalah sama show di Jakarta ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan pokoknya kita tuh datang harus pakai baju yang di atas rata-rata, bukan di atas rata-rata air lagi ya. Udah di atas winter, Say. Jadi begitu kita turun masuk lobby foyer tuh kayak semalam pas gue turun gitu ya, gue udah channeling my inner diva. Semua orang kan nengok, oh wow, so gorgeous, thank you. Udah itu aja. Baru kan si videographer udah, can I take picture, can I video? Yeah, sure. Gue udah berasa Asmara Abigail ya, Say. Kiri, kanan. Barijeng gue ngeliat dikit di mirror gue gitu ya. Aduh anjing, rambut gue lepek banget, tapi sutra lainang ya. Kibas kiri, kibas. Lu nggak bawa ini, apa namanya tuh, shampoo powder nggak? Aduh, Wet, udah deh, winter ini merontokkan semua rencana, Wet. Mau ngapa-ngapain tuh males. Lu tuh nggak bisa kedinginan ya ternyata ya. Gue tuh gak bisa kedinginan, Wet. Gue itu anak tropis. Oh, gue tuh suka dingin banget. Wet, sesuka-sukanya dingin. Kalau udah -11, gue tantang lo. Gue mah gue jabanin. Kayak semalam gitu ya, acara di ballroom itu kan di dalam ballroom. Gue tuh udah gini, ada heater nggak ya? Oke. Tapi kan gue tetap pakai heat pack ya. Setengah acara gue udah mulai kepanasan, Say. Satu-satu gue iya, gue perutulin sweater gue buka. Aduh, ini celana gue kulit gitu, dalamnya heat pack. Aduh, panas. Bermainnya tuh kalau orang-orang kayak gitu di overcoatnya. Lu lihat dong kontennya Tia. Tia tuh editor in chiefnya Tatler. Dia lagi di Jepang. Dia lagi di Jepang. Dia lagi di Jepang. Kayaknya trip ini juga, brand trip juga ngewakilin Tatler. Pas dia mau berangkat, dan lucu deh, Tia tuh sekarang bener-bener yang kayak ya anak zaman sekarang aja. Jadi kayak persiapan dia mau acara tuh dia videoin gitu. Judi Tia tahu kan lo ya? Tia tahu kan ya? Terus dia gini, lu masa nggak tahu Tia? Boleh gue hidup di dunia ini walaupun gue nggak tahu jadi Tia. Boleh, sabar. Ini winter bikin lo ngegas mulu ya. Gue tuh udah naik sekarang jadi influencer Asia Pacific. Ih, gila. Udah gak cuma MC wedding, Say. Influencer, bukan sembarang influencer, Asia Pasifik. Nah, Terus biar kata gue nggak ngerti bahasanya. ya, terus dia tuh mau pergi, dia bilang gini, biarin deh, nggak usah pakai heat tech, yang penting gaya. Gitu. Oh iya. Protokol. Kayaknya di Kyoto, dia lagi di Kyoto kayaknya. Tuh. Ya udah, ini kan perkenalan ya. Besok-besok gue akan lebih mafum. Bener. Gue dari Jakarta, gue waterproofing badan gue pakai Avia Paint deh ya, biar gue tuh kena air, kena udara dingin tuh nyes gitu, kayak daun talas, Say, kayak daun talas. Gue kemarin brand teamnya tiba-tiba gini, hah, kita nggak undang manusia silver, kenapa ada di sini? terus lu tau apa? Kan kemarin gue ke Songsu ya, hari pertama. Gue ngeliatin cewek-cewek itu pada kepleset, gue ngebatin dalam hati gini. Sorry, sebentar. Songsu tuh yang ada toko Kinvolk kan, yang ada minyak wangi. Ya oke. Ya, dah terus lanjut. Yang jalan-jalan kecil, tapi toko banyak. Ya, terus Iya. pada kepleset Daerah- lanjut. Daerah hipster. Anak-anak puyeng Korea. Oh, bukan lagi ya. Semua isinya turis Jepang, semua kalimatnya yang keluar dari mulut, rerabo dalam hati gue. Rerabo. Norak banget lo, kayak di negara lu nggak ada lelabo aja. Mereka nggak bisa Rerabo.
mereka nggak bisa ngomong L, jangan lo hina. Mereka nggak bisa ngomong L. Iya, terus udah gitu. Gue ngelihat cewek-cewek itu pada kepleset, gue dalam hati gini, centil sih lu pakai heels, pakai boots, pleset kan lu di winter, injak salju, basah gitu kepleset kan. Gue jalan masih sok slay gitu ya, dengan tas gue, dengan coat hitam, dengan ini, dengan sepatu, Oh, oh, oh. perahu gue itu. Heeh. Sejam Terus? kemudian, gue kepleset, wet. Karma tuh emang datangnya cepet banget ya. Dan lu tahu kan kalau kaleng-kaleng kayak gue ini yang kalau apa itu? Bunyi apa tuh? Kalau Apa kita disadap? Intel? Salah pak, ini bukan mens rea. Ini dia. Dia suara pagi ini. Pak, cuma baru niat mau undang Panji loh, Pak. Belum confirm dia, Pak. Jangan masuk sekarang, Pak. Ini bukan mens rea pak, saya udah nggak mens. Saya menopause, Pak. Terus kepleset, terus Karma di Korea tuh cepet banget loh saya terjadinya saya. Udah instan gitu ya, Say. instan saya. Udah gitu kan gue sendiri ya wet, nggak ada teman pegangan, lo tahu dong. Gue udah kebayang nih. Lo teriak pasti ya. Udah gitu kan gue kan norak ya wet, jarang-jarang pergi brand trip internasional gini kan gue pengen ambil video ya. Lo tahu nggak sih rasanya winter itu kan ini tuh sakit semua ya wet ya. Kan Samsung Flip gue tuh kan buka tutup buka tutup buka tutup. Jadi kan gue pegangin aja ya. Nih ya gue nih ya. Ini dengan jaket gue ini kan tas gue nih berat banget. Bentar. Tas lo. Wah. Patuh gue nih. Gue begini. Wah, humble break tasnya. Wah, humble break. Wah. Gue tanya lo beli apa dari Vietnam, kagak bilang beli apa-apa. Tau-taunya baru nih tasnya. Koleksi lama Kak Iwet. Gila banget, 3 huruf nih, 3 huruf, nggak main-main dia, nggak main-main. Udah bukan awalan H, awalan R. Gila. Ingat tujuan kita ke sini. Kita nih bawa nama bangsa, saya nggak boleh malu-maluin jadi influencer Asia Pasifik, say. Follower gue boleh paling dikit, say. Tapi urusan gaya boleh diadu. Gue udah Manado, Leo, gila lagi. Jangan salah, say. Udah Leo psycho ya, udah Leo psycho ya. Follower gue boleh salah, gue bukan foodie kayak Gaslin, ya. Iya. Tapi soal gaya, gue tuh kan takut gue jatuh, handphone gue kecemplung rusak dong, wet. Iya. Gue kan bisa diomelin sama lu ya kalau handphone gue rusak. Gue keluar toko timit-timit, gue kepleset, wet. Terus Gue bingung dong mau menyelamatkan pantat, muka apa handphone. Gue jatuh, boleh tau dong kan kunci gitu, yang tangan gue ke atas karena pegang handphone, pegang Samsung. Kunci! tapi semua selamat kan? Tas selamat, handphone selamat. Semua selamat, tangan gue di atas. Tetap pas jatuh gue gini, ih harusnya tadi di videoin, lucu loh itu. Terus orang-orang nengok nggak pada? Pegawai tokonya aja. Are you okay? Telat! Gue udah di aspal baru are you okay? Lah si Gaslin kemana? Gue misah. Mereka tuh mau cari toko kopi apa. Gue tuh Centil sih lo centil. Gue cuma takut gue kecengklak, Bo. Masa hari pertama gue udah kecengklak. Aduh gue tuh apa lagi sih gitu ya. Gue tuh cuma takut gue flu, gue rematik, gue kecengklak. Apalagi beban derita gue. Punya pacar Capricorn, status nggak jelas. Apalagi 2026 ini. Jangan sampai gue kecengklak. Udah itu doang gue ya. Handphone gue rusak. Gue takut. Emang udah pacaran, Nek? Belum, capek ah.
Terus abis itu Songse apa Sengso apa tadi? Songsu. Songsu. Abis Songsu udah jatuh terus lu kemana? Udah, abis itu kita cuman seharian di situ aja. Aduh, itu tempat rame banget tapi hip banget. Kalau teman-teman mau pergi ke Korea, menurut aku pergi deh ke Songsu. Just to experience aja. It's a very nice place. You can walk from end to end. Iya, Beautiful shops everywhere. Window iya, display-nya cakep-cakep. iya. Udah gitu sales associate-nya very Cakep. Iya. cakep-cakep. Ada apa tuh namanya? Giggle Wiggle, Wiggle Wiggle apa? Wiggle-wiggle di Apgujeong. Bukannya di situ juga ada yang di depan tuh si shop assistant tuh udah nyambut lo. Entah mungkin karena winter pada ngumpet kali ya, dingin kali ya. Tapi gue wiggle jiggle itu gue sakit kepala, Bo. Kayaknya terlalu overstimulating kayak orang lagi mabok acid. Berwarna banget sakit kepala gue. Jadi intinya Gentle ya, Monster juga di Songsu ada kan, Gentle Monster toko yang berapa lantai itu. ada. Aduh, gue nggak bisa pakai Gentle Monster mata gue progresif gini. Gentle Monster tuh lensanya lurus, nggak cembung. Jadi mantul. Aduh, banyak deh problem hidup kalau udah tua gini, say. Udah umur hampir 50 baru mau mulai karir jadi influencer. Repot, banyak hambatan. Gentle Monster nggak cocok, Wiggle Wiggle nggak bisa, overstimulated. Oh. Terus Lah ke kemarin toko apa dong lo di situ di Songsu? keluar masuk toko baju aja. Gue tuh tujuan gue cuma dua sebenarnya ke Korea ini. Gue pengen lihat Songsu sama gue pengen ke Hyundai Mall. Oh iya. Nah, Itu kan bisa lewat hotel lo, lewat bawah bisa Hyundai Mall. Hyundai Mall itu ada banyak yang gue pengen pergiin yang di Yosoidoi apa gitu yang paling bagus arsiteknya. Heeh, heeh. Terus? Nah, kemarin gue pergi sama Karina sama Geslin. Oh ke sana. Kemarin Hyundai Mall yang paling bagus tuh. Betul. Gue udah bilang sama Geslin sama Karina, aku ikut ya, karena Karina mau beli baju anak, Geslin mau belanja piring, Lululemon, baju padel buat suaminya. Aduh, puyeng deh tuh perempuan, mau beli Gaslin udah kawin 24. Geslin udah kawin, Bo, umur 24 dia punya suami, suaminya fotografer namanya Louis. Spill aja kehidupan orang nggak pakai izin nih. Lo akrab banget ya sama si Gaslin ya. Lo sebel-sebel cinta sama dia. Aduh, Geslin my love deh pokoknya. Ya, lo sayang sama dia tuh. Lo sebut mulu dari kemarin si Gaslin. Indah Nada Puspita kagak lo sebut. Lo lupa namanya malah. Ah, Indah belagu. Indah di kamar melulu nyiapin fashion show mau ke Borobudur. Indah mah nggak ada waktu kayaknya untuk main sama gue. Oh, itu plannya masih rahasia. Gila ya lo. Padahal gue pengen lo ngeceng di Instagramnya si Indah itu. Nggak ada story-story satupun si Indah sama Ada. Muncul muka lo ada. Nadine. Adin. Terus Ya udah. lanjut. Ya udah, jadi gue cocoknya sama Geslin sama Karina. Gue curiga si Geslin jangan-jangan bintangnya Capricorn ya. Bodoh ah. Pokoknya gue cocok love and hate relationship gitu gue sama Geslin. Jadi gue udah bilang sama Geslin, Geslin, kita nggak dikasih mobil nih. Naik apa ya? Taksi aman kak, aku udah atur. Gue demen dong sama perempuan doyan ngatur gini. Uber, aku harus download Uber ya. Aku sambil download. Karina sama Geslin gini, aku punya, udah tenang kak. Nah, jadi si Geslin itu Ubernya di ban aplikasinya. Jadi supaya tripnya gampang, dia lagi ngurus. Karina pesan Uber, pesan taksi, kita naik. Nah, di taksi itu si Geslin sibuk ngurus, dia punya aplikasi. Jadi dia ngeluarin dia punya dompet kartu kreditnya itu yang kecil. Iya. Terus Udah dong, sambil ngobrol-ngobrol 35 menit turun dari taksi, ya udah dong. Terus gini, Kak, kita kopi sama mochi dulu. Oke, gue bilang gitu. Terus gue gini, udah aku aja yang jajanin mochi. Aduh, jangan. Dia ngambil, nyari dompetnya. Tapi si Geslin tuh tenang banget. Dia cuma nengok ke Karina gini. Kak Karina, aku tampaknya harus merepotkan kamu. Gue gini, apa? Kamu nggak pegang uang? Udah aku aja yang jajanin. Aku bilang gitu. Dompet aku kayaknya ketinggalan di taksi. Oh, jadi Hyundai Mall udah, batal. udah nyampe situ. Dia cuma bilang gini, aku urus dulu. Gue gini, ya udah urus. Kamu kasih tahu mau mochinya apa. Aku yang urusin. Kamu keluar dari antrian. Ya udah, dia cuman urus, telepon ke hotel. Nah, Westin bagus loh pelayanannya. Dia urusin loh, say. Hmm. Terus Dia bantu urusin. Pokoknya itu
2 hours deh. Jadi rupanya di sini teman-teman kalau nanti kejadian ya, knock on wood tidak kejadian, supir-supir aplikasi itu kalau barang ketinggalan, dia akan drop itu barang ke kantor polisi terdekat. Oh. Dia laporan ke aplikasi, aplikasi will reach you Hmm. to the hotel, hotel akan bantu untuk info ke lu kantor polisi mana yang harus lu datengin. Oh, jadi kemarin itu kantor polisinya udah dikasih tau sama hotel, lo ke kantor polisi yang ini ya. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk lo laporan, emang udah ditunjuk. Ih, keren ya, Bagus loh. keren. Jadi udah ada itu barang di situ berarti. Udah. Nah, tapi kantor polisinya kantor polisi terdekat, suka-suka si supir taksi aja ya. Oh, ya jadi tetap jauh ya. Jauh banget kemarin. Cuman si Gasly kan udah jadi hilang semangat mau belanja ya, Bo. Tadinya dia mau beli ini, mau beli itu. Gue juga kasihan kan. Gue mau menawarkan, apa lu mau belanja pakai kartu kredit gue? Tapi gue pikir, gue baru kenal dia 3 hari. Kalau gue udah gesek kartu kredit gue, terus tiba-tiba dia menghilang, kabur ke Medan kayak di Taslim. Kan gue bingung siapa yang mesti bayar kartu kredit gue. Kita kan nggak pernah tahu orang-orang zaman sekarang. Dia ngilang di Sinciapo, gue kan gimana ngusutnya walaupun dia bilang mama saya fans kamu. Lagi gue gak kenal mak lu siapa tahu mak lu fiktif say. Lo nyebut nama, Mali. Lo nyebut nama barusan. Tapi lemah gak sih tuh orang? Udah ganti muka. Wajar dong ketakutan aku say. Jadi gue gini, aduh, Pasti ganti iya. komuk. Gue tuh bingung gitu. Gue kasihan juga ya, Wet. Gue tahu rasanya orang pengen belanja, tapi nggak bisa belanja. Dia bilang gini, aku mesti ke money changer kak. Mau ngapain? Gue bilang gini, aku bawa. Salah nama lagi lo. Ya kan? Tansil bukan Taslim. Lah, kata lu udah ganti muka. Kalau ganti muka ganti nama dong, say. Tapi ini Taslim temen gue. Siapa Edi Tamsril? Beda orang, Mali. Beda orang. Terus Ya udah, jadi gue bilang ini, aduh Mas Gasly, Edi maaf banget, maaf banget. Temen saya emang agak ada gesrek-gesreknya. Ini mah nyampe pasti sama dia. ya kok saya Diana Intan, say. Dulu CEO-nya Kompas. Aduh ya ampun, Pak CEO, maaf ya. Aduh Gusti. Takut loh aku sama yang udah si level gitu, say. Gusti. Yuk lanjut lagi terus. Pak Edi, aku juga si level loh, tapi C-nya untuk kolesterol. Jadi kolesterol level aku harus aku jaga. Si level kan hidup aku. Bapak si level di kantor Bapak. Saya juga loh, Pak. Saya si level kolesterol. Dia tuh salah satu founder APMF, lo tahu nggak? Lah, sama saya juga founder. Bapak tahu duet? Saya foundernya. Aduh capek ah. Ada aja jawaban lo. Nah, Bapak mau pilih founder apa? Founder duet aman-aman aja atau foundernya Panji itu the founder? Banyak somasi loh, Pak. Nah, terus ya Aduh udah Gusti capek. semalam tuh ya, semalam gue tuh udah itu tuh sisa energi terakhir gue. Maksudnya gue kasihan aja sama Gaslyn sama Karina. Jadi mereka gini, Kak Dev, nggak apa-apa nih kakak nemenin kita. Nggak apa-apa, I have nothing to do. Gue bilang gini. Dan lagian nggak mungkin lah gue tinggalin kalian cewek-cewek sendirian. Gue nggak ngapa-ngapain, gue ikut aja kalian mau ngapain. Lu mau belanja gue temenin. Bertanggung jawab lo. Iyalah, Bo. Gue nggak ngapa-ngapain, Wet. Iya iya, terus udah gitu. Ya udah Kak, kita ke kantor polisi ya. Iya, kita tuntaskan. Kantor polisi. Terus di kantor polisi, polisi cakep-cakep loh, Nek. Tuhan Gusti, gampang banget ke distract. Cakep sekali. Lo terakhir ke Korea tuh emang lo nggak kemana-mana ya? Emang jadi inang pengasuh ya soalnya lo ya? Kayaknya itu emang udah nasib gue deh. Trip gue ke Korea, gue ngasuh orang yang operasi plastik. Gagal pula. Sekarang gue trip gue ini ngasuh influencer pakai hilang dompet.
Di kantor polisi kan gue story-story. Diomelin, Bo, sama polelanya. Ya iyalah. No, 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 no. Gue gini, cannot, tapi tetap ngerekam. Cannot, it's okay, I'm friend. Cannot, tapi nyala melulu Samsung gue, bodo amat. Aduh, capek. Nah udah pulang dari situ si Gaslin bilang gini, Kak ini malam terakhir di Seoul. Kan dompetnya udah balik jadi semangatnya udah balik. Kita pergi ke bar yuk, ada bar Sky atau apa gitu. Itu satu dari 50 bar terbaik. Udah jam 10 malam, Wet. Nah, anak muda begitu 24 tahun mah memang pasti kelayapan. Sama dokter Gaby tuh. Ayo dong Kak Dev. Aku gini, aduh dokter aku udah gak sanggup. Aku udah mandi, aku udah sikat gigi. Tadinya gue rencana gue mau makan aja di kamar. Udah capek, Bo, 10.30. Gue udah, aduh gue tidur ya. Mata gue udah berair, Wet. Gue tahu kalau gue paksain pergi semalam, gue bisa sakit hari ini. Terus, jadi lo polo? Gue pulang, gue mandi, gue udah langsung rebahan di kamar. Iya, kalau anak-anak umur segitu mah kalau bisa sampai jelang menuju ke airport mereka tuntaskan semua. Aduh gila-gila loh itu sih anak-anak itu ya. Kan gue jalan sama Adeste, anak Tetler tuh. Adeste, Gaslin sama si Karina. Jadi sambil makan, sambil jalan, mereka sibuk ngedit video untuk diposting. Gue gini, aduh gue gak ada energi suruh ngedit. Ntar aja deh. Lo taruh di Google Drive nih. Lo taruh di Google Drive, kirim Hana. Biar Hana nanti editin. Ya udah urus ntar deh, Bo. Google Drive, gampang. Nggak usah di Google, di repot Google Drive. Gue taruh di Samsung gue aja kan dia ada tempat naruh-naruhnya. Nanti tinggal kirim. Udah yang gampang-gampang aja boleh nggak sih? Heran Google Drive. Di mana lagi itu Google Drive? Ini Nobody want to masalahnya drive me. Masalahnya nggak tahu Google Drive itu apa. Kan dulu udah diajarin zaman COVID. Capek Abo, udah di sini aja deh di galeri Samsung udah dia manis-manis. Ntar sampai Jakarta gue kirim. Tahu dikirim lewat mana? Kemarin si konten kita yang terakhir yang at least itu si Aduh. Sukma nonton. Si Cabi nonton. Terus si Cabi gini, itu gimana sih Mas? Kenapa nggak ditelepon aja kan bisa? Kalau janjian gitu bukannya pakai telepon? Gue bilang gini, sorry, zaman dulu janjiannya pakai merpati pos. Janjian yang mana? Yang Rolex lo hilang. Say, itu meletup WhatsApp gue loh. Pada forward, pada nanya, ini bener gak sih? Terus gue bilang, dia masa ngarang? Coba ya, gue klarifikasi ya. Itu kan juga kayaknya gue baca beberapa komennya ya. Itu kayaknya tontonan itu tuh heboh banget. Ada yang bilang gini, menormalisasi one night stand, menormalisasi kebadungan. Aku cuma mau bilang gini, itu kan konten ya. Teman-teman boleh menafsirkannya dengan penafsiran teman-teman suka-suka. Ada yang mau menafsirkannya serius, ada yang mau menafsirkannya bercanda. Kalau gue tuh cuma mau bilang gini, Wet. Yang kita lakukan, kita nih mentertawakan kesalahan apa yang kita pernah lakukan. Nggak bermaksud menormalisasi apa-apa. Iya kan? Kalau meminjam kata-kata komedian di Indonesia, take it as an art aja, as a joke aja. Nggak ada maksud menormalisasi apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, gue tuh cuman mau klarifikasi aja ya sebagai influencer Asia Pasifik. Gue nggak mau cerita ini mencoreng. Kayaknya kesannya gue bodoh banget gitu ya. Izinkan saya mengklarifikasi. Kayak Song Hye Kyo. Lu perhatiin ya. Emang kalau bintang internasional tuh nggak kayak kita, Wet. Kenapa tuh? Dia itu dari datang buka pintu tuh ekspresinya tuh dijaga, Wet. Jadi dia nggak ada tuh akan kelihatan gambar jelek tuh nggak. Jadi even dia senyum ke kanan ke kiri aja tuh diatur sama MC-nya. Jadi gini, ke depan, sekarang tatapan matanya ke bawah, baru dia ke bawah. Tolong berikan senyuman ke kiri. Sekarang bagian yang di kanan. Tolong berikan respons kepada beberapa awak media. Wah, dipakai nih sama dia nih nanti nih press con berikutnya nih. Terus gini, tangan hati.
hati di pipi. Oh iya? Oh iya? Bu, kayak odong-odong dimasukin koin, ngerti nggak lo? Dia baru bergerak kalau ada koinnya. Oh iya? Lu lihat story gue. Kayak robot, Bo. Bo, itu berarti ya, itu udah level atas dari orkestrasi tuh. Karena si manajemennya mau foto yang keluar sesuai dengan yang mereka mau. Dan ekspresinya dia dari buka pintu sampai tutup pintu cuman ada dua. Jadi cuman senyum, senyum normal sama Keren. Keren. Song Hye Kyo. Anyway, gue tuh cuma mau bilang gini. Kan lu bilang gini, kok bisa sih gitu next level banget ini jamnya hilang. Gue mau klarifikasi. Jadi gini ya. Bukan jamnya hilang. Bukan cincinnya hilang. Bukan. Yang hilang itu tas. Di dalam tas kebetulan ada cincin. Gak ngaruh, sama aja hilang, gila. Dia tetap hilang. Jadi yang pertama hilang tuh tasnya. Ya, tas. Kebetulan di dalam tas ada cincin, Sama jam, sama aja. ada duit, ada kartu kredit. Nambah, yang hilang nambah, ada uang juga. Gak cuma jam sama cincin sama tas, tapi juga ada duit. Yang hilang tas loh. Udah gak usah lo klarifikasi, makin runyem. Lu nemu di mana sih, Nek? Apa? Ketemu di mana? Aduh, Bo, itu anyway dia tuh Itali loh. Bodoh amat, Itali tapi nyolong. Itali loh, saya. Jadi maksud gue, ya masa lo ketemu barang begitu nggak lo makan depan mata lo, ya lo makan lah. Lemes nggak tuh jantung lo pas lihat begitu? Begitu lo tahu Hilma. Ya, kok jadi ngebahas itu sih? Kan udah pernah kita bahas di Yolo ya. Waktu pertama kali gue sadar itu hilang, yang pertama kali gue cek adalah gue tuh begitu bangun gue ngecek badan gue dulu, badan gue utuh apa enggak. Gue takut gue dimutasi, say. Terus Gue cek badan gue, oh badan gue utuh, baru gue lihat, oh tas gue hilang. lo semenjak itu habis nge-MC udah nggak mau lagi yang nginep-nginep di hotel ya? Dikasihnya di newsroom doang ya. Binder dan dead, say. Jadi balik lagi, itu sebenarnya adalah kita mentertawakan masa lalu, bukan menormalisasi ya. Cuma memang masa lalunya tuh cenderung lawak banget gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Jadi buat yang drama tuh tumbler hilang di kereta. Aduh, say, lu belum ngerasain apa yang gue ilangin, say. Tas gue hilang, kebetulan di dalam tas isinya banyak. Nggak usah lu jelasin begitu. Tuh ya, ibarat kata lo kalau misalnya mau tanding-tandingan sama influencer yang kayak berapa nih outfitnya sehari ini gitu kan, suka ada yang kayak gitu kan ya. Coba spill outfitnya berapa, satu dari atas sampai bawah. Nah, lo ngomong tuh sama Dave Hendrik. Hilang tas, bonus jam, sama cincin, sama dutrek. Bener. Terus kemarin di acara sini ada aduh influencer Korea gitu ya, kan dia bawa gitu mau bikin konten gitu, outfit of the day. Oh sure dalam hati gue gini, outfit of the day, dia mau ngecek kan baju gue apa aja. Duh, dia nggak bisa bahasa Inggris, gue ngejelasinnya gimana ya. Terus dia carry on oke. Shoes. Aduh, yaudah deh, jujur aja ya, gue menghargai kasihan orang content creator. Sang Lohang. Pants, it's a Vietnamese brand. Vietnamese. Namis. Lu atur deh.
shirt. It's Indonesian local designer Sabtojo Kartiko Koko. Dalam hati gue gini, fail nih konten kayaknya nih nggak akan naik kayak gue gini. Kamsahamnida. Celana kulit lo baru. Iya. Buat trip ini karena lo tahu dingdong, celana kulit nih pas nih ya. Gitu. Enggak. Celana kulit itu gue beli online shopping di Vietnam. Heeh. Gue beli online. Lu pernah belanja online gak sih? Nggak terlalu. Gue belanja online nih. Kan toko-toko di Vietnam itu banyak yang gak punya toko asli. Jadi cuman melayani online shop. Digambar bagus, sweat. Heeh. Dan gue gak tahu itu kulit. Gue pikir, ih celana coklat ini lucu ya. Gue beli, gue pesen. Begitu datang ke hotel gue, anjrit. Kulitnya kulit plastik. Kulit plastik begitu. Gue pikir, ih gue mau pakai kemana ya? Cuman iya barangnya udah datang, Vinil. ya udah. Bahan vinil. Itu Itu harusnya kulit. buat lantai. Itu harusnya buat lantai. Atau jok kursi dijadiin celana. Itu celana kalau gue pakai duduk di sofa yang dari kulit, gue nggak bisa bergerak loh, karena kulit sama kulit beradu. Jadi kalau gue duduk di kulit sofa, gue udah stay di situ aja. Gue pantat gue nggak bisa bergerak, ngerti? Jadi gue udah angkat aja begitu. Krak. Ya udah deh, ya. Gue pikir lumayan kan, namanya online, pengalaman aja, say. Terus Udah capek. lo jam berapa ke airport? Gue tuh pesawat jam 3. Ini udah, tadi gue cuman janjian sarapan, tapi yang lain tuh pada belum turun. Ya udah gue cuman sarapan sama dokter Gaby. Yang lain masih Gaslin masih di gym. Yang lain pada belum sarapan. Gue pikir ya udah tadi pada mulai datang gue gini, aku ke kamar dulu ya. Oh mau siaran ya? Iya, aku mesti siaran. Oke. Jangan lupa diceritain ya pengalaman di Korea ini. Oh tentu dong. Dalam hati gue gitu. Tapi kenapa ya lu tuh selalu tuh lu meng-attract hal-hal yang menarik gitu. Gue bilang menarik ya, bukan ya. Gue seumur-umur kayaknya trip begini kagak ada yang aneh-aneh. Oh, cuman yang paspor gue hilang ya. Pernah sih gue ya. Iya. Lu pernah paspor hilang? Iya, waktu yang New York Marathon 2019 kan paspor gue sama, ketinggalan di taksi. Oh. Untungnya sih gue bersyukur kemarin juga pada saat Gaslin ketinggalan dompet, gue tuh mau gini, gue nggak pernah lo begitu. Gue nggak takut ngucap, takut karma, karena kayaknya di Korea karma deket. Si Karina, teman influencer gue itu, ratunya ketinggalan handphone. Jadi kemarin tuh kita begitu Gaslin ketinggalan dompet, bawaannya dikit-dikit ngecek barang aja takut ada yang ketinggalan. Trauma. Oh, terus ya, ini aduh pengalaman. Lu suka gitu nggak sih? Kita kan orang Indonesia itu kalau pergi makan, apa sih budaya kita, Wet? Berdoa sebelum makan dong. Itu pasti. Cuci tangan ya, cuci tangan. Itu pasti. Coba, tabiat makan orang Indonesia kalau makan rame-rame. Makan rame pakai sambal ya. Bukan, itu juga sebetulnya, tapi bukan. Foto. Bukan itu. Kan itu. Pakai sendok garpu ya, sendok garpu. Bukan itu. Ini. Ditiup makanannya. Gitu. Kagak. Icip-icip. Kita kan semua doyan. pingin. Iya. Seuprit semua nyobain. Benar. Terus. Nah, kalau ke luar negeri kan suka nggak boleh ya, Wet. Maksudnya gini, kalau lu rombongan bertujuh, lu diharapkan untuk pesen 7 makanan. Ya, betul. Kalau kita kan di Indonesia suka gitu ya, duduk bertujuh, Sharing. ya pesannya 4 aja sharing. Nah kemarin tuh kita juga sempat ada drama lah gitu. Pas kita makan di Jeju Black Magic, Black Cadet. Black Panther, Black apa nih? Black Cadet, Black Cadet. Black Rooftop apa gitu deh. Black Rooftop yang daging Jeju. Mulai gatal balanya.
Gatal, gue semalam cuci rambut. Pagi ini udah mulai gatal. Terus udah gitu. Terus kan Oh, nggak pengen makan samping, ditaruh samping, lempar samping. Black Wagyu, Black Oh Wagyu, iya, Black Wagyu. Terus Black Mamba. Terus Black Wagyu. Terus ada satu kan kita bertujuh. Terus si dokter kita pengennya icip-icip aja nggak pengen kebanyakan. Terus gini dok, ada satu dokter di depan gue. Kita pesannya 3 aja. Udah 4 deh 4 kita bertujuh. Ditegor Bo sama chefnya. Chefnya datang ke meja kita terus bilang gini, excuse me, there is a 7 of you. Yes, gue bilang gitu. Kurang pesanan lo, harus 7 orang, harus 7 menu yang dipesan, 7 makanan. daging gitu. Terus biasa dong dokter di depan gue, aduh udah deh nggak apa-apa gitu, udah pesannya tetap 4 aja, kita kan cuma mau icip-icip, dia juga nggak akan tahu bedanya gimana. Gue gini, nggak bisa begitu dokter, ini pesannya pakai komputer, pasti ketahuan muncul di layar kalau kita bertujuh, pesannya cuma 4. Ya namanya kita cuma icip-icip, udahlah. Nah gue tuh paling nggak bisa wet begitu, dalam hati gue, udah pesan aja, kalau emang nggak pengen dihabisin ya nggak usah dihabisin, tapi kita hargai aja ketentuan si restorannya. Dalam hati gue, opah juga nih dokter. Terus Ya udah akhirnya pesan 7 diikutin. Cuman itu juga menurut aku ya, if you travel, cuman di restoran Indonesia loh yang boleh icip-icip begitu. Ya kan Wet? Dulu gue waktu di Jepang juga gue sempat diomelin tuh sama waiter. Karena kita berlima, yang makan cuman 3. Apa tuh yang di Jepang yang pasar ikan itu? Tsukiji. Tsukiji. Gue berlima, yang mau makan 3. Duduk di restoran 5. Diomelin loh sama si enci-encinya. Cincinya. Aduh. Gitu. Lo jam berapa berangkat ke airport berarti? Belum dijawab. Kenapa sih lo nanyain jam berapa? Udah bosan lo ngobrol sama gue. Gue udah nyiapin waktu, gue bangun pagi, dikit-dikit jam berapa, jam berapa. Ini kayak lagi ngobrol sama gebetan, tapi lo udah mulai bosan ngobrolnya. Gue deg-degan, ntar lo ketinggalan pesawat. Repot lagi. Ini satu dunia udah tahu kalau jam 7 sampai jam 8 gue siaran. Gak ada yang berani ganggu gugat sama ninggalin gue. Dia tahu gue nih bintang TikTok, live streamer. Sekarang jam 10 berarti di sana kan? Iya, gue keluar hotel jam 11 web. Jadi pas kan. Masih aman. Begitu ya web. Gue tuh kan gak jago matematika, lo tahu ya? Tahu dong, tahu banget. Gue tuh kan punya duit. Mas gue mana sih kok? Repot banget ya Allah. Gue tuh punya duit dong. Kok dong sih? Won. Gue punya duit won dari sisaan cash refund gue. Gue tuh selama ini berpikir kalau ini tuh 100.000. Gue cek di aplikasi 100.000 tuh 1 juta dong. Jadi dari kemarin gue pakai bayar beli mochi misalnya 24.000, gue kasih dong ini karena di kepala gue 100.000. Terus dia gini, oh not enough. Gue gini, kok nggak not enough? Ini kan 100.000. Kemarin gue tanya sama si Karina, 100.000 berapa? 1 juta kak. Ini harusnya cukup dong buat beli kopi sama beli mochi. Kok tadi not enough? Gue harus ngeluarin BCA gue. Terus si Karina ngambil ini. Ini 10.000 kak, bukan 100.000. Terus gue gini, yang 100.000 mana Karina? Ini 1.000. Terus gue gini, yang mana 100.000? Ini Kadif nggak punya mata uang 100.000. Pantes kurang melulu. Capek ya, Bo? Lu bego. Udah mulai kesel. Gue yang capek sekarang. Sama Karina capek. Gue kayaknya harus DM satu-satu tuh Karina sama Gaslin. Makasih ya, udah ditemenin temen aku. Maafin kalau ada kurang-kurangnya. Gue mah bener-bener dah makasih banget Gaslin sama Karina. Gue juga gitu, dari kemarin gue tuh batal belanja karena gue bego kan. Jadi gue gini, murah banget ini 500.000. Terus gue gini, ini 500.000 loh. Gini, mana coba lihat kak, 5 juta kak, itu bukan 500.000. Oh nggak jadi deh.
Gue nggak belanja apa-apa, Wet. Lo lihat lo lihatnya gimana sih, Dev? Gue boleh tahu nggak isi kepala lo tuh gimana? Kalau lo lihat 500.000 tuh, menurut lo 500.000 rupiah gitu? Enggak, gue kan udah diajarin. Pokoknya kalau 100.000 itu sejuta. Jadi kalau 500 ribu won, Won, 5 juta. 5 juta dong. Nah, Gitu. Jadi betul. begitu gue 500.000, oh 5 juta. Ternyata bukan 500.000. Tambahin Berapa? nol, tambahin nol atu lagi. Oh, jadi lu selain nggak bisa ngitung, lu nggak tahu bedanya 05, 04, 03 gitu, lu nggak tahu? Soalnya kan di sini tuh gitu, Wet. 550, udah ditulisnya di gantungan bajunya. Ini Oh, 550 tuh apa? kan ada K-nya biasanya 550.000. Nggak ada K-nya, cuman M, S, M, L. Aduh, gue tantang lo deh bener, lo mesti keluar negeri sendirian. Gue takut gue jadi homeless loh, Wet, kalau gue keluar negeri sendiri. Gue juga perasaan gue begitu sih. Feeling lu nggak enak kan? Iya, tiba-tiba kayak lupa hotel, lupa uang. Ya Allah, David, David. Udah lo, lu udah packing nih sekarang. Udah, Wet. Tuh, Oh iya, udah rapi, bener. Iya, oke, 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 oke. jaket gue. Jaket gue tuh setengah koper sendiri loh. Pasti, tebel banget. Dan gara-gara jaket gue itu, gue selalu diberhentiin orang, dipikir diajak ngobrol, dipikir gue apa Filipino. Filipino? No, Indonesian. Oh, I thought you're Filipino. No, I'm not. Kenapa Filipino pakai jaket begitu? Gue nggak ngerti karena gue perhatiin kenapa semua orang mikir gue Filipino. Gue liatin rata-rata turis-turis Filipino jaketnya kayak punya gue ini. Gue gini, oh pasaran ini jaket gue di Filipina kayaknya. Hmm. Itu Cing. Aduh Gusti. Ini sambil diingetin 748, yuk kita kebut tap-tapnya yuk. Tahun baru kita belum pernah nyampe 1 juta likes 2026 ini. Let's go teman-teman. Di tap-tap. Iya. Wet, lu pernah makan usus? Pernah. Suka? Usus ayam gue suka. Usus sapi atau usus Nggak suka. kakaknya sapi? Nggak suka. Adeknya. Dia kebetulan adeknya. Adiknya sapi. Heeh. Kalau kulit B2 dipanggang pernah? Nggak pernah, Dave. Gue muslim loh. Jangan lo pancing-pancing gue, boleh nggak? Terus karena gue tuh juga belum pernah, Wet. Nah, kemarin di Black Wagyu itu, si Jaslyn pesenin kulit B2 dipanggang. Terus? Gue tuh kan tadi udah gini, pas dipesenin usus, gue gini, aku nggak makan usus. Leher, jaw, ya udah dicobain. Kulit, ya udah deh, gue bilang gue cobain. Ini sama kayak kerupuk Bali nggak sih? Beda, Kak. Enak banget loh, Wet. Oh ya. Lo, si Gaslin nggak ngajak lo makan yang itu, kepiting mentah itu segala macem itu? Nggak ada kepiting mentah di sini. Ada. Yang ubur-ubur, ubur-ubur. Gurita yang kakinya masih gitu-gitu? Enggak, kayaknya lagi nggak diundang deh ke acara Belot Teros. Itu mungkin makanan summer kali ya. Kalau summer kan dia kayak rujak gitu, kuah. Oke. Kalau itu, kalau si samgetang, Nah, gue tuh kemarin kan juga gitu kan pesan ini apa, ini samgetang, ini apa, ini apa, ini apa. Terus gue bilang gini, Gaslin, gue capek ngapalin nama-nama makanannya. Gue bilang gini, gue udah akhirnya memutuskan, gue nggak apal nama, gue inget rasa aja ya. Gaslin ketawa. Gaslin ngerti. YTTA. Samgetang tuh apa, Wet? Daging ya? Kuah. Jadi sup gitu, dia sup ayam kaldu. Oh, nggak suka aku. Hah, kenapa? Sup ayam yang pakai ginseng kan? Iya, sup ayam pakai ginseng, bener. Biasanya itu makanan winter. Nggak suka aku. Aku udah 3 kali makan itu. Tiga-tiganya nggak suka. Oh, iya, iya. Ada yang terkenal banget samgetangnya tuh ayam hitam, giginya putih, yang pakai ngantri.
Iya, ada yang ayam Kayak hitam. lagu ya. Ayam hitam, giginya putih. Iya, Dimasak ketan, nama samgetang. M. Gue nggak doyan, Bo. Jadi gue lebih memilih, kita korbek aja. Kalau korbek gue masih bisa gitu. Tapi enak gitu makanan-makanan. Lu nggak mau ini aja extend. Kan besok libur loh. Nggak mau gue nggak suka winternya, Wet. Yang banget padahal loh, lumayan tuh. Wet, mau extend dapat apa dengan duit gue cuman sisa segini? Bayar mochi aja udah nggak cukup. Kemarin mau beli kopi aja gue nge-tap BCA gue udah nggak bisa. Cannot. Password, cannot. Makanya lu harusnya semalam cari tebengan. Ngapain? Jadi lu punya tebengan. Lu bisa extend. Warga lokal. Couch service. Aduh Gusti, ya Allah Tuhan. Suatu hari nanti kita harus ya kapan-kapan traveling bareng ke luar negeri. Iya, tapi winter ya. Enak tuh traveling tuh spring kayaknya deh, Nek. Nggak usah terlalu dingin. Atau fall ya, masih sayup-sayup gitu dinginnya ya. Kalau winter gini tuh Januari itu memang kayaknya tuh winter yang paling mekingking deh di Korea, Wet. Jadi kayaknya Iya, iya. jangan di Januari kalau mau ke sini tuh. Benar, 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 benar. Tapi lo tahu kan, konon katanya kalau misalnya operasi plastik itu lebih baik memang di winter sama spring. Iya kan? Karena sembuhnya lebih cepat. Karena dingin udaranya. Konon begitu. Makanya biasanya beauty-beauty tuh tripnya biasanya awal tahun, akhir tahun gitu. Betul sekali. Tapi nggak menyenangkannya dari pergi winter di buntut winter kayak begini, Wet. Kayak kemarin gitu ya. Maksudnya apa sih satu-satunya penghiburan gue memanfaatkan waktu luang keluar masuk toko kan? Kan gue doyan banget lihat baju. Iya, Pengen beli baju, bajunya baju-baju winter, Wet. Baju-baju winter yang wool, yang kashmir. Di Jakarta gue mau kayak orang gila pakai itu, Wet. iya benar, 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 benar. Maksudnya kalau dinginnya Vietnam bajunya tuh masih oke lah di Jakarta lo masih bisa pakai gitu. Lah kalau winter di sini beberapa brand lokal yang gue taksir yang gue lihat di TikTok tuh Core, In Silence gitu. Tebel-tebel banget, Bo. Gue sampai Jakarta gue bisa emosi kepanasan. Jadi aduh lesia banget deh. Iya, 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 iya. Ada Odi. Odi nonton pagi hari ini. Hai Odi. Oh, di siapa sih, Bo? Widiawati. Emang iya ada Odi? Tuh, ada Odi nonton. Pagi Happy New Odi. Year, Odi. Happy New Year. Sehat-sehat. Aduh Gusti, ya Allah, ya Allah. What? Hmm. Kan lu gila-gila orkestrasi. Pokoknya gue sekarang punya cita-cita baru ya. Heeh. Gue pengen karir gue kayak Song Hye Kyo. Astagfirullahaladzim. Song Hye Kyo banget benchmarknya. Gue baru follow dia kemarin. Dia belum follow balik gue. Bo, lu belum cerita Song Hye Kyo cantik nggak dia? Cantik. Cantik. Dia tuh tapi dingin ya kayak winter. Iya, dia dingin memang. Kayak nggak ada omongannya ya. Kayak ini bernyawa nggak sih manusia ini gitu ya? Iya. Badannya tipis kayak pangsit. Tergantung pangsit mana nih. Kalau GM agak tebelan dikit. Gue pengen gue gini. Song Hye Kyo, lu baca brief enggak? Dress code-nya orange. Ngapa lu pakai putih? Lah kan dia bintangnya. Emang jadi biar dia beda di antara semua. Iya juga, makanya gue langsung gak jadi komplain gitu. Nggak ada sesi foto bareng sama Song Hye Kyo. Boro-boro, Wet. Dia ngelirik ke gue juga enggak. Gue udah paling cantik begitu duduk di antara influencer lainnya. Dilirik juga enggak. Gue kata sama Dave kemarin gini, Song Hye Kyo, gue bilang gitu kan. Terus kata dia ember gitu. Samperin bilang, Song Hye Kyo, I'm from Indonesia, kolagena. Yes, you know, kolagena. I drink because of you. Gue bilang gitu. Kalau gue begitu gue ditembak sama bodyguardnya. Beda event. Beda event. Lu lihat Instagramnya Song Hye Kyo nggak?
Lihat. Kenapa? Fotonya nggak ada yang jelek, Wet. Nah iya, emang itu kan emang cuman kayak window display doang. Kalau Iya, Instagramnya dia. gue mau hapus-hapusin lah foto-foto gue. Gue pokoknya pengen kurasi hidup gue kayak Song Hye Kyo. Dia foto pegang jaing aja di dapur. Aduh, citra banget nih perempuan gitu. Udah gitu ya menurut gue, dia tuh kayak Linda Evangelista tapi versi Asia. Jadi Kenapa? dia itu bunglon, ekspresi dia itu menyesuaikan dengan model rambut. Jadi bondol, model mukanya jadi lebih flirty. Ketika dia rambut panjang, dia lebih anggun gitu. Dia tuh bunglon, dia kayak bisa menyesuaikan gitu. Dia kayak Nokia 5110, bisa menyesuaikan casing sama isi, ngerti? Nah, gue pengen arahan Referensi lu tua banget, mulai dari Linda Evangelista sampai handphone. gue pengen arahan karir gue ke Song Hye Kyo karena gue kayaknya relate ya sama dia dari sisi umur nggak beda jauh. Dia seumur gue. Dia 44 ya. 81 dia lahir. 44, gue kan 48. Udah gitu dari sisi wajah gue juga menemukan banyak kesamaan. Jadi maksudnya dia sangat suka treatment, dia sangat suka ini tapi kerutannya masih ada, masih natural. Dari samping juga kelihatan, oh lu bertambah umur tapi sangat terjaga gitu. Cuman semalam pas tanya jawab tuh gue ada sempat gatel, gue mau teriak gitu ya. Gue tuh penasaran, jangan marah ya penggemarnya ya. Ini secara general. Mungkin lu perwakilan dari agensi bisa bantu gue deh. Gue tuh suka empet gitu ya sama bintang-bintang yang memberikan jawaban tuh normatif, ngerti nggak lo? Kayak apakah ada asosiasi dari bintang-bintang yang mendapatkan arahan gini? Kalau diberikan pertanyaan mengenai kecantikan, berikan jawaban yang normatif gitu. Contoh gitu. Apa sih resep cantik dari kamu gitu? Ya, kan bintang-bintang tuh demen tuh ngejawabnya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi tanda tanya. Resep cantik dari aku, perbanyak minum air putih. Mbak, gue minum air putih dari umur 0. Sampai sekarang muka gue begini-begini aja kayak Mimi Peri. Nggak kayak lu juga. Ngerti nggak lo? Apa sih rahasia cantik kamu? Tidur cukup 8 jam. Halo! Gue sampai merelakan gebetan gue sleep call karena gue pengen tidur jam 9 malam untuk bangun jam 6. Begini-begini aja muka gue nggak jadi kayak lu. Ngerti nggak lo? Terus kemarin, ada pertanyaan dari wartawan dari El Korea, apa dari Tatler ya? Bertanya mengenai beauty regimen. Song Hye Kyo apa? Lu tau nggak kira-kira jawabannya dia apa? Cuci muka. Rajin cuci muka sama jangan stres. Kok makin? Song, gue tuh sehari 3 kali loh waktu zaman gue RH tuh malah sehari 6 kali loh gue cuci muka. Jadi gue secantik lo. Merah iya kayak lobster. Hidup jangan stres. Mbak, misi. Pernah tinggal di Jakarta nggak Mbak? Hidup jangan stres itu sebuah keniscayaan gak sih? Urban legend, hidup tanpa stres itu. Sampean enak muncul di publik 30 menit bisa ongkang-ongkang kaki gak kerja. Laki teh. Dari rumah di Parung Panjang menuju kantor aja udah 2 jam sendiri Mbak. Hidup gak ada stres tuh gimana ceritanya cinta? Itu karena dokter-dokter aja gini. Gimana tadi maksudnya hidup nggak ada stres tuh? Kenapa ya kalau bintang-bintang cantik gitu selalu memberikan jawaban yang kayaknya tuh sebuah keniscayaan. Gue gini, nah gue juga sebel. Dengan ekspresi dia yang minim gitu ya. Izinkan saya untuk menjawab dan meluruskan jawaban-jawaban normatif tersebut boleh? Coba, give it a try. Karena alasannya gini, omongan dia kan akan di-quote sama semua orang. Jadi dia harus bisa memberikan jawaban yang aman. Ya. Tidak akan membuat kegaduhan gitu. Ya, itu udah di riset tuh PR briefnya tuh udah lock di situ, lo nggak usah lari kemana-mana. Itu yang benar.
Wal- Walaupun jawabannya nggak masuk akal. Itu masuk akal loh. Hidup tanpa stres. Satu, nih ya, satu dulu nih. Satu, air putih. Kan emang untuk kulit lo biar bisa pelampi air putih. Betul nggak? Hmm. Ya, ingat. Sedikit-sedikit minumnya. Jangan 3 kali, tapi setiap minum seliter-seliter. Bener nggak? Hmm. Yang kedua, dia kata tadi apa? Tidur 8 jam. Bener juga dong. Teorinya Hmm. begitu. Bener. Yang ketiga, hidup tanpa stres. Memang sepertinya sebuah keniscayaan. Tapi memang kunci dari hidup di kita itu kan adalah harus bisa mengontrol stres kita. Iya, iya, cuman lu cobain aja. Lu minum air putih, tidur 8 jam, hidup tanpa stres, rajin cuci muka. Kalau udah di umur 48 lu nggak suntik pakai filler juga nggak pelampi-pelampi juga, nggak jadi Song Hye Kyo juga muka gue. Lu lihat aja muka gue sekarang. Jadi Song Hye Kyo enggong, mau kayak dia foto Vogue gitu. Jadi, Kan targetnya bukan ke lo, Mali. jahat. Berarti besok-besok gue gak akan diundang lagi dong kalau gue Bukan, bukan target. bukan. Kalau media massa kan publik. Massal. Harus edukatif gitu. Tapi satu yang gue perhatikannya dari bintang-bintang Korea ini ya, Wet ya. Semua yang mereka lakukan di publik itu diatur dan teratur. Nggak ada tuh. Betul. Apa tuh, apa kalau istilah kalian higienis ya? Apa sih sanitasi? Apa Hygiene. sih Hygiene. hygiene gitu? Steril. Steril gitu. Nggak ada tuh tiba-tiba foto nganga gitu atau nggak ada. Makanya dia ekspresinya dari awal sampai akhir sama semua. Iya. Iya. Ya, beda industrinya emang itu udah industri, Bo. Makanya gila banget. Jadi emang semuanya tuh dibikin supaya jadi begitu. Lo kalau kalau Google search foto dia nggak ada yang jelek. Iya loh. Itu sampai diberesin foto zaman dulunya semua dihilangin, dibersihin. Gue jadi kagum sih in a way. Maksudnya, oh Lo tau oke, nggak? pantas Lo ya. tau nggak? Lo tau nggak? Kan kantor gue tuh ngerjain buat brand ambassadorship untuk bintang-bintang Korea kan. Oh iya? Iya lah, Kolagena Song Hye Kyo. Oh iya sih. Lo tau nggak itu sampai manajemennya kalau kita bikin deck udah ada foto dia itu kita dimarahin. Lo dapat foto ini dari mana? Lo nggak boleh Hmm. pakai foto ini untuk lo taruh di sini. Copot. Oh iya segitunya. Ya, segitunya. Nggak boleh. Gitu. Kita Foto masih yang jauh ya untuk oh, bisa masih nyampe ke jauh. situ. Foto yang boleh publish itu diatur. Cuman yang ini. Sampai keluar di luar ini lo gue sue ya. Hmm. Gitu. Kita mah masih Bo, jauh ya. jauh banget. Jauh banget. 1 to 10, 1 to 10. Mereka mungkin 8, kita di berapa? 0,9. Masa? Jauh. Jauh. Industri entertainment kita tuh jauh. 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 Hollywood aja. Hollywood aja kalah sama Korea, Bo. Masalah begitu-begituannya. Hollywood loh. Lah pertanyaan gue, kalau Korea udah secanggih ini, kenapa si bintang Korea yang tinggal di Jakarta itu, siapa yang waktu itu pernah jadi tamu gue yang berantem sama istrinya, Moa? Lee Jung Un, Lee Jung Si, Lee. Gue nggak tahu siapa, tapi jangan disamain. Berarti dia cinta banget tuh sama istrinya ya, sampai merelakan Korea. Gitu Mali, masih jauh entertainment Indonesia. Aduh, kayak kemarin di event kemarin terakhir sebelum ditutup, kayak usher-ushernya gitu ya, itu tuh semua tuh, karena mereka semua tahu ya kebutuhan orang yang datang itu bikin konten kan, semua video, dan kita kan dikasih wahana untuk bermain bikin konten kan, semua immersive experience di depan itu. Jadi begitu datang, mereka tuh semua udah langsung, do you want me to assist you to take pictures?
Do you want me to take video? Dia akan kasih tahu, this is what you need to do. Blah, 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 blah. Okay, beautiful, beautiful. One more shot, sir. One more shot. Beautiful, beautiful. Gue ngeliat, wah, dari Usher aja sih udah next level. Banget. Dan event sini, maksudnya event kemarin, cepet banget. Ringkes, nggak ada. Ya. Ada yang bilang briefingnya hebat. Bukan cuma briefing yang hebat. Sumber daya manusianya juga sangat hebat. I agree. Tertib. Coba bayangin di Indonesia kayak gitu. Udah main handphone pasti di pojokan. Ada yang bengong-bengong, cuma senyum-senyum doang. Kayak nguap gitu. Briefnya tuh nguap gitu. Sampai ke ya. Betul, sampai ke gini. Udah selesai event, kita semua Pak masih pada sibuk foto-foto di atas panggung. Itu tuh di cater sama panitianya, dikasih lampu, ditungguin, disiapin fotografer. Tapi mereka kasih tahu gitu. We only give you 10 minutes, okay? Setelah 10 menit, kita kan orang Indonesia ya, Bo. Paling demen kan ngebengkokin peraturan. Sampai diusro, Bo. Kita tuh sampai disamperin sama Asya gini. I'm sorry guys, you need to leave the ballroom. You are about to close. Itu gerombongan kita kan gini. Aduh belum selesai. Gue gini. Jangan bikin malu, ayo cepetan keluar. Udah tinggal kita ini di dalam ballroom. Jangan bikin malu. Ayo keluar. Oh ya, oke. Emang disiplin kita tuh kurang. Karena kan kalau sampai mereka lewat waktunya, mereka ada overtime. Nah, Terus? bicara mengenai lewat waktu, ini juga udah waktunya gue bebenah. Iya. Gue udah harus turun, bersiap-siap. Semoga kebersamaan hari ini bisa mulai membalas kerinduan kita bersama. Teman-teman, terima kasih geng duet sudah mendengarkan ocehan selama penggalan kita di Korea. Iya. Sekarang hari apa sih? Besok gue kirim lagi deh. Dinas-dinas begini banyak ceritanya lucu, banyak yang nonton. Lo kalau di Jakarta bludrek. Iya. merong-merong aja. Lu capek. Lu cari dong kegiatan gitu, lu jangan cuma ngurusin artis Korea doang. Artis lu gue nih partner loh, gue nih founder. Urusin dong kegiatan kehidupan gue. Si level jangan lupa. Si level lo gue. Ingat cita-cita gue. Udah lupakan mau di Ayunda, lupakan Dian Sastro, Luna Maya. Udah nggak jadi, udah nggak pengen. Itu 2025, sepase. Song Hye Kyo, goal gue. Camkan. Dengan modal 10.000 won. Dapat apa mochi aja nggak bisa. Masih kurang 14.000. Mochi 24.000 sama kopi. Sekarang hari apa ya, Yang? Sekarang hari Kamis. Besok Jumat di Jakarta, besok libur ya. Lu berarti nyampe tuh malam nanti ya? Tengah malam lu nyampe ya? 8.40 ya. Cepet ya? 6 jam bukan sih? Oh kan mundur jamnya ya. Ya udah. Safe flight ya. Baik-baik di pesawat. Jangan berantem sama Gaslyn ya. Gaslyn my love. Ya, Gaslyn sama Karina, oke? Salam buat mereka, bilang sama Gaslyn sama Karina, terima kasih banyak. Dave udah dijagain, udah diantar-antar, udah diajak-ajak. Kesian, dia di Jakarta temennya nggak banyak. Jalan lo. Besok kita siaran nggak sih? Nggak ya, karena tanggal merah ya. Tanggal merah, udah lo istirahat dulu, ya? Gue make sure aja. Besok tuh apa sih Isra Miraj, Idul Adha, Paskah, apa? Gue juga agak lupa, tapi libur lah pokoknya besok ya. Oh ya udah. Oke. Tapi tergantung mood lah. Kalau misalnya tiba-tiba besok kita moodnya pingin siaran, ya kita siaran. Kita mah anaknya santai. Ya, oke. Have a very beautiful Thursday, geng duet sekalian. Selamat menikmati hari Kamis. We'll see you soon. Bye. Safe flight back.